masih bersemangat. Anak-anak, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas, ya, keyakinan kelas 6C SDN Sidoarjo. Caranya bagaimana dan apa yang harus kita pikirkan untuk keyakinan kelas ini. Keyakinan kelas adalah hal-hal positif, ya, yang anak-anak inginkan agar suasana kelas nanti dalam pembelajaran bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, dengan nyaman, ya, sesuai dengan keinginan anak-anak, ya. Jadi nanti kalian menuliskan hal-hal apa saja yang kalian inginkan agar suasana kelas dalam pembelajaran itu berjalan dengan baik. Sebagai contoh, ya, untuk kedisiplinan, ya, bagaimana yang kalian inginkan disiplin itu, ya, datang tepat waktu dan sebagainya. Kemudian bagaimana tentang kebersihan dan sebagainya, bisa kalian tuliskan pada selembar kertas yang akan Bu Guru bagikan. Nanti setelah itu kalian bisa tempelkan di papan tulis yang sudah disediakan, ya. Setelah itu nanti akan dibacakan Bu Guru dan kita buat kesimpulannya. Dari sekian banyak itu kan pasti ada kesamaan-kesamaan untuk keyakinan kelas yang kalian inginkan, ya. Jadi keyakinan kelas di sini nanti akan lebih ini anak-anak lebih luas, ya, tidak seperti pada peraturan kelas, ya. Paham anak-anak? Oke, kita mulai. Sudah siap semua? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih untuk semuanya. Tepuk tangan dulu. Baik anak-anak, terima kasih kalian sudah menyampaikan pendapat kalian tentang keyakinan kelas, ya. Sekarang buku lihat dulu, dibaca sebagian, ya. Kita cari. Yang pertama ini semangat belajar berdisiplin. Kemudian tidak boleh datang terlambat, tidak boleh mengganggu teman saat pelajaran, suka membantu teman. Kemudian saling menghargai, berdisiplin, peduli teman. Tidak boleh mengganggu teman saat ulangan. Oh ya, terus membantu teman saat kesulitan. Saling tolong menolong, peduli teman. Saling menghargai, berseragam dengan rapi, saling membantu, berdisiplin, saling menghargai, kemudian datang tepat waktu, berpakaian rapi, tidak membuang sampah sembarangan, tidak berkata kotor, kemudian datang tepat waktu, tidak menyontek saat ulangan, selalu berbicara sopan, datang tepat waktu, ya, semangat belajar, tidak main HP, betul. Terus saling membantu, berpakaian rapi, berkata sopan, aktif dalam pembelajaran, peduli sesama, bagus sekali, ya. Kemudian semangat belajar, saling menghargai, tidak mengganggu teman. Ya, terima kasih untuk semuanya anak-anak yang sudah menuliskan keyakinan-keyakinan apa untuk kelas 6C tercinta ini, ya.
Baik anak-anak, dari keyakinan kelas yang kalian usulkan tadi dan sudah dibacakan buku mengenai usulan kalian, maka kita buat kesepakatan bahwa keyakinan kelas 6C SDN Sidoarjo yang pertama yaitu apa? Semangat belajar. Semangat belajar. Kalau semangat belajar berarti bagaimana? Tidak boleh bermalas-malasan. Semua tugas dari bapak atau ibu guru selalu dilaksanakan dengan baik, ya. Berarti kalian mempunyai semangat belajar yang baik. Kemudian yang kedua yaitu Saling menghargai. saling menghargai. Saling menghargai, hargai diri kita sendiri, hargai juga orang lain. Hargai orang lain yang sedang berbicara, berpendapat. Kalian harus menghargai mereka supaya kalian pun akan dihargai oleh orang lain. Yang selanjutnya yaitu disiplin. Kalau disiplin berarti anak-anak bagaimana? Datangnya tak boleh terlambat, ya, selalu tepat waktu. Disiplin waktu, disiplin berseragam, ya, kelengkapan pakaiannya. Ini juga kita harus disiplin anak-anak, ya, karena disiplin merupakan kunci kesuksesan. Selanjutnya yang keempat apa? Oh, peduli teman. Peduli teman dan lingkungan. Peduli teman, ya. Jika terjadi sesuatu pada teman kita harus peduli. Jika ada yang kesulitan, kita bantu. Kalau ada yang sedih, kita hibur, ya. Kemudian lingkungan, kalau lingkungan kita kotor, apa kepedulian kita? Membersihkannya, membuang sampah pada tempatnya. Itu termasuk kepedulian kita, ya, terhadap lingkungan. Baik itu kesepakatan kelas yang sudah atau keyakinan kelas yang sudah kita buat anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Kepada yang terhormat Bapak Kepala SDN Sidoarjo, Bapak Dr. Andes Pujawaluyo MPD, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Sidoarjo yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat serta hidayahnya sehingga pada siang yang cerah ini kita dapat berkumpul di ruang guru ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka pengimbasan budaya positif yang saya lakukan sebagai salah satu aksi nyata calon guru penggerak angkatan 7 kelas 123 Sidoarjo. Sebelum memulai, saya mengucapkan terima kasih kehadiran Bapak Ibu Guru serta Bapak Kepala Sekolah, dan terima kasih waktunya untuk hari ini kita akan berdiskusi bersama, sharing tentang budaya positif Bapak Ibu. Budaya positif di sini adalah budaya positif di sekolah, yaitu nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab.
dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif ini bisa diawali dengan perubahan paradigma teori kontrol. Jadi nanti di dalamnya akan bagaimana kita mengatasi suatu masalah yang terjadi pada anak didik kita. Nah, berikut ini adalah budaya positif di sekolah kita tercinta yang sudah kita laksanakan bersama-sama. Yang pertama yaitu 5S: senyum, salam, sapa, sopan, santun. Di mana setiap hari kita bertugas di depan pintu gerbang untuk menyambut anak-anak didik kita, menyambut kedatangan mereka dengan salam. Kemudian anak-anak juga melakukan yaitu jam kejujuran, di mana mereka datang langsung memutar jalur jam yang ada di kelas masing-masing. Di sini anak-anak dilatih untuk berdisiplin dan jujur. Kemudian yang ketiga yaitu berbaris sebelum masuk kelas. Ini juga sudah terbiasa untuk anak didik kita di SDN Sidoarjo tercinta ini. Mereka berbaris, dan yang membariskan bukan guru tetapi siswa sendiri secara bergantian untuk melatih mereka supaya karena mereka adalah calon-calon pemimpin yang bisa memimpin teman-temannya masuk kelas dengan tertib. Selanjutnya Bapak Ibu, budaya positif yang sudah kita terapkan sehari-hari di sekolah tercinta di Sidoarjo yaitu berdoa sebelum dan sesudah belajar. Ini rutin kita lakukan setiap anak-anak mulai pelajaran maupun mengakhiri. Namun tidak hanya itu saja, tetapi melakukan kegiatan apapun anak-anak sudah kita biasakan untuk berdoa terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu sholat berjamaah. Sholat berjamaah ini dilakukan untuk sholat zuhur ya, sholat zuhur berjamaah ini juga sudah mulai sudah kita lakukan secara rutin untuk anak-anak. Kemudian upacara bendera. Nah, pada upacara bendera ini banyak sekali kebiasaan-kebiasaan atau nilai-nilai positif yang bisa dikembangkan, yaitu bisa melatih kedisiplinan, melatih tanggung jawab, menambah atau menumbuhkan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia, cinta tanah air, ya, bahkan menghargai jasa para pahlawan. Dari kegiatan upacara yang kita lakukan setiap hari Senin itu juga bisa untuk mengembangkan bakat minat anak-anak. Mereka yang berbakat menjadi pemimpin kita salurkan. Kemudian untuk yang berbakat musik ada ekstrakurikuler sekolah yang sudah menyiapkan, yaitu ada drum band, ada band, ada banjari. Nah, ini adalah suatu kegiatan-kegiatan positif. Di dalam budaya positif ini banyak hal yang dibahas Bapak Ibu, di antaranya yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga yaitu tentang keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Kemudian yang keenam yaitu restitusi segitiga restitusi. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kata disiplin ini sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu
Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan, yaitu nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis. Keempat, berkebinekaan global. Kelima, bergotong royong, dan yang terakhir kreatif. Nah, inilah nilai kebajikan anak-anak Indonesia. Selanjutnya tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Di sini kita ada 3 motivasi perilaku manusia menurut Diana Gosen, ya. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Jadi ada 3, yang ini adalah paling rendah. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi ini bersifat eksternal. Selanjutnya yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang kedua ini adalah satu tingkat di atas motivasi yang pertama tadi, jadi lebih bagus. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan ataupun imbalan. Motivasi ini juga masih bersifat eksternal. Sedangkan untuk yang ketiga, nah ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ini adalah tingkatan yang bagus karena di sini motivasinya sudah bukan motivasi eksternal lagi, tapi motivasi internal. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi apa orang yang seperti apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukan karena mereka ingin
menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Karena motivasi berperilakunya ini bersifat internal, jadi bukan eksternal lagi. Selanjutnya tentang hukuman dan penghargaan. Menurut Alfred, mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman itu adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi menurut Kon ini bahwa hukuman dan penghargaan itu malah menghancurkan, bukan malah membuat sesuatu lebih baik, malah menghancurkan. Karena menurut Kon, idealnya tindakan belajar itu, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Berikutnya tentang perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ini ada beda Bapak Ibu untuk hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu bersifat tidak terencana, jadi tiba-tiba ada anak melanggar langsung kita berhukuman. Yang kedua, hukuman bersifat satu arah dari pihak guru kepada murid, dan murid hanya menerima suatu hukuman. Kemudian tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Perbedaan yang lain yaitu hukuman yang diberikan itu bisa berupa fisik maupun psikis. Jadi murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Sedangkan konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati. Jadi sebelumnya sudah ada pembicaraan antara guru dan anak, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima apabila mereka melanggar. Jadi di sini kalau hukuman itu langsung dari guru tanpa ada pembicaraan dengan anak, bedanya kalau konsekuensi di sini ada pembahasan, ada diskusi dengan anak. Kalau mereka melanggar apa dan konsekuensinya apa, bicarakan di sini. Selanjutnya menurut Kon lagi bahwa tindakan memberi penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang. Ini sempat membuat saya sendiri kaget. Penghargaan dianggap sebagai hukuman. Kita mau beri penghargaan kok dikatakan memberikan hukuman. Nah setelah dikaji, dibaca, dipahami, barulah kita merasakan dia. Baru kita menyadari apa kekeliruan kita selama ini. Yang pertama, bahwa tindakan memberi penghargaan itu nilainya sama dengan menghukum seseorang. Yang pertama adalah memiliki pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Nanti setelah ini kami jelaskan. Kemudian penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan menghukum. Satu persatu kita kupas selanjutnya, yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu Bapak Ibu efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek saja.
Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan tergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Inilah maksudnya seperti itu. Mengapa kok dikatakan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang? Berikutnya, penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha setelah sebelumnya. Kemudian, jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Selanjutnya yaitu penghargaan merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri, dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberi penghargaan tersebut. Maka di sini disebutkan sebagai merusak hubungan. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada tersebut. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan di negaranya. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapat penghargaan akan berhenti mencoba. Jadi karena dia merasa sudah nggak mampu, sudah nggak mau berusaha, sudah nyerah sebelum. Jadi penghargaan bisa menurunkan kualitas. Pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa-mahasiswi yang sedang kerja di praktik di sebuah surabaya universitas. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu, mahasiswa-mahasiswi tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa atau mahasiswi yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan, dan setelah beberapa lama mahasiswa-mahasiswi yang dibayar ini hasil kinerjanya dibuka. Mereka yang tidak menerima bayaran terus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Jadi yang mendapat ini malah
berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi sebagai contoh. Maka kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Penelitian menunjukkan tentang bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita itu menjadi kurang kreatif bila dijadikan sebuah hadiah atau penghargaan. Dalam tugas-tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang kreatif saat mereka dijanjikan suatu penghargaan. Karena itu penghargaan dianggap mematikan kreativitas. Dan yang berikutnya yaitu penghargaan. Padahal biasanya kita menghargai seseorang itu agar mereka lebih termotivasi, lebih baik lagi. Tetapi ternyata setelah adanya penelitian bahwa penghargaan itu malah mendukung mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling diukur. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang yang pada dasarnya tidak suka dikendalikan. Jadi karena pada dasarnya orang-orang itu kan tidak suka dikendalikan. Dalam jangka waktu yang lama penghargaan ini akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, maka Anda akan merasa dihukum. Selanjutnya, bagaimana upaya membangun budaya positif di sekolah? Ya. Upaya dalam membangun budaya positif di sekolah yang berpihak pada murid ini bisa diawali dengan membentuk lingkungan kelas yang mendukung terciptanya budaya positif, yaitu dengan menyusun kesepakatan kelas. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, kita sebaiknya membuat kesepakatan kelas dari guru bersama siswa, berdiskusi kesepakatan apa yang disetujui bersama, disepakati bersama. Sebagai contoh yang sudah kami lakukan, yaitu yang pertama ini, gambaran pertama adalah anak-anak setelah mendapatkan pengarahan bahwa hari itu kita akan membuat kesepakatan kelas yang isinya tentang aturan-aturan. Kemudian anak-anak menulis sesuai dengan keinginan mereka masing-masing, ditulis. Setelah mereka menulis, kami tempelkan di papan tulis. Dari situ dibacakan. Dari setelah kita bacakan, kita ambil kesamaan-kesamaan yang kemudian kami simpulkan menjadi beberapa kesepakatan. Ya, di nomor 2 itu kami lakukan penulisan tentang kesepakatan kelas yang sudah disetujui. Kita ketik, kemudian kita pasang di dinding. Berikutnya tentang keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi ada beda Bapak Ibu. Kalau aturan kan biasanya anak-anak lebih terrinci, tetapi kalau pada keyakinan ini lebih sifatnya lebih abstrak, ya, dan lebih universal.
Ya, jadi keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, menggunakan kata-kata positif, bukan kata negatif, tidak, jangan, dan sebagainya. Ya, kita hindari kata-kata negatif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah untuk diingat anak-anak kita dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas kita tentunya. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, berdiskusi dengan anak-anak. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas ini bisa bermacam-macam, antara kelas yang satu dengan kelas yang lain bisa berbeda-beda, jumlahnya pun bisa berbeda-beda. Ini contoh membuat keyakinan kelas. Sama caranya kami berikan anak-anak secari kertas untuk menuliskan keyakinan-keyakinan apa yang mereka inginkan untuk dapat segera diwujudkan di kelas ini. Mereka menulis kemudian ditempelkan di papan tulis. Setelah itu kami bacakan. Setelah dibacakan kita simpulkan, kita kelompokkan. Banyak hal-hal yang sama yang dituliskan anak-anak itu menjadi sebuah keyakinan kelas. Inilah keyakinan kelas yang disepakati, yang sudah dilaksanakan di kelas saya, kelas 6J, yaitu semangat belajar. Jadi sifatnya universal, umum, tidak konkret, ya. Semangat belajar di sini berarti, kalau semangat berarti anaknya tidak lemes, anaknya mendapat tugas dengan senang, dengan gembira. Ini semangat belajar. Kemudian yang kedua, saling menghargai, teman, menghargai guru, menghargai siapapun. Di sini anak-anak menuliskannya waktu membuat ini usulannya banyak sekali, bermacam-macam, saling menghormati, saling menghargai. Ini mirip-mirip kita kumpulkan jadi satu, menjadi saling menghargai orang yang sedang berbicara, ya ini masuk di situ. Kemudian yang ketiga, berdisiplin. Ini pun luas. Dari usulan anak-anak, disiplin itu ada memakai seragam lengkap, tidak datang melanggar dan sebagainya. Nah, ini masuk ke dalam berdisiplin. Kemudian selanjutnya yaitu peduli teman dan lingkungan. Jadi peduli teman, ada temannya sakit, bagaimana harus bertindak, ada temannya kesulitan, bagaimana mereka bereaksi, peduli, ya. Begitu juga dengan lingkungan. Kalau melihat lingkungan kotor, harus apa yang dilakukan. Nah, ini kita buat keyakinan kelas. Nah, itu tadi 4 keyakinan kelas. Untuk jumlahnya paling setidaknya 4. Kita boleh lebih dari 4, tapi jangan terlalu banyak supaya mudah diingat dan dipahami. Selanjutnya yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Dan ini kalau salah satu tidak dipenuhi, maka akan timbul suatu masalah. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Kebutuhan yang pertama yaitu bertahan hidup, ya, adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan.
bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman, ya, itu yang pertama. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita berada. Yang ketiga yaitu penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan selanjutnya yaitu kebutuhan kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru yang menarik. Karena itu kalau di kelas anak disuruh bubur manis sulit, karena anak ingin ada kebebasan lain. Ya. Selanjutnya kesenangan. Kebutuhan kesenangan ini adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Selanjutnya tentang dunia berkualitas. Apa sih dunia berkualitas itu? Nah, dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda. Tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal, dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda, dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Itulah dunia berkualitas Anda. Selanjutnya kita akan berbicara tentang 5 posisi kontrol. Ini sangat penting sekali untuk kita pahami. Dari 5 nanti mungkin Bapak Ibu bisa merasakan selama ini saya menggunakan yang nomor
tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diambil. Jadi karena sering mendapat hukuman dari guru tersebut, otomatis anak itu ada rasa dendam. Nggak mau aku belajar, nggak suka pelajarannya, akhirnya seperti itu. Ya. Nah, guru yang menerapkan posisi pembohong ini akan berkata begini ketika ada anak bermasalah. Yang pertama, patuhi aturan saya atau as. Ya. Yang kedua, kamu selalu saja salah. Jadi dengan salah itu ya, selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, jadi seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Ya, itu untuk posisi pembohong. Selanjutnya yang kedua adalah posisi pembuat merasa bersalah. Ya, ketika anak melakukan kesalahan, maka guru ini suara cenderung lembut, agak lembut, jadi lebih bagus daripada yang menghukum tadi. Ya, lebih tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Jadi masih murid sebagai posisi bersalah. Kemudian guru akan menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada murid dengan membuat guru menderita. Dampak dari posisi membuat merasa bersalah ini, yang pertama membuat murid merasa bersalah. Jadi ketika guru ini menegur, meskipun agak lembut, lebih tenang, jadi murid ini merasa bersalah. Berarti di sini terjadi identitas gagal. Ya. Murid hanya bilang maaf bu, seperti itu. Ya. Rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Ini adalah dampak dari posisi membuat merasa bersalah. Nah, bagaimana kata-kata atau kalimat berikut ini untuk kata-kata yang keluar dari seorang guru ya, yang menduduki sebagai kontrol yang kedua tadi, sisi kontrol yang kedua. Nah, ini kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Ini adalah kata-kata yang biasa keluar dari seorang yang berada di posisi membuat merasa bersalah. Untuk berikutnya yang ketiga, yaitu posisi sebagai teman. Ya, sebagai teman. Posisi sebagai teman ini suara guru agak ramah, lebih ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Dampaknya apa? Dampak posisi teman adalah murid akan bergantung kepada satu orang atau faktor ketergantungan. Terus yang kedua, murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Jadi ini tergantung kepada guru tadi. Adapun kata-kata yang biasa diucapkan pada seorang guru di posisi teman ini adalah yang pertama, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Nah, ini kata-kata ini yang biasanya pada posisi sebagai teman dilakukan oleh guru ya. Selanjutnya yang keempat, posisi pemantau. Posisi pemantau atau monitor ya. Seorang pemantau akan bersuara datar, tidak emosional
identitas diri positif atau berhasil. Jadi kalau tadi diukur negatif, kalau yang ini sudah mulai identitas positif, sudah muncul sebagai pemantau. Pemantau perlu senantiasa memantau pada saat murid diberikan sanksi, maka guru pun harus selalu mengawasi. Untuk dampak posisi pemantau atau monitor, yang pertama yaitu murid akan menghitung konsekuensi dan kajian tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Kemudian siswa juga tidak sepenuhnya mandiri. Beda dengan yang berikutnya, posisi yang kata-kata ya, biasa pertanyaan yang diajukan seorang pemantau ini, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi karena sudah dibuat konsekuensi sebelumnya, jadi posisi pemantau ini lebih tingkatannya lebih baik lagi daripada yang tadi sebagai pemantau. Berikutnya yaitu posisi yang kelima sebagai manajer. Seorang manajer netral, tidak emosional, tidak terlalu lama, dan tidak berhati-hati. Tercipta identitas positif atau berhasil. Guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Selanjutnya guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya secara mandiri. Adapun dampak dari posisi manajer ini yaitu yang pertama, murid mandiri, percaya diri, dan dapat memecahkan masalah. Jadi ada 5 posisi. Bapak Ibu guru mungkin sudah mulai berangan-angan, saya selama ini berada di posisi nomor berapa dan sekarang harus ke nomor berapa, gitu ya. Selanjutnya seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Ini hubungannya kembali anak diajak ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia untuk memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan seorang yang berposisi pada manajer. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Segitiga restitusi itu digambarkan seperti ini. Ada 3 bagian. Di bagian sisi bawah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Inilah segitiga restitusi. Di
sisi menstabilkan identitas ini, setiap orang pasti pernah melakukan suatu kesalahan. Nanti akan dibahas lebih lanjut untuk berikutnya. Ini adalah gambarannya segitiga restitusi dengan 3 sisi, di mana ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi yang sisi 1, sisi pertama ya, menstabilkan identitas. Ini berdasarkan prinsip yang diperhatikan ini, yaitu bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kemudian berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Ya. Jadi ketika kita menghadapi anak-anak yang sedang bermasalah, jangan kita mengkritiknya langsung. Ya, kita stabilkan dulu emosinya. Bagaimana cara menstabilkan identitas? Dengan cara mengatakan kalimat-kalimat berikut ini. Di antaranya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi ketika ada anak bertengkar, kita damaikan, langsung kita tanya macam-macam, maka ini akan emosinya tambah tinggi. Namun dengan menstabilkan ini, ya, dengan cara berkata, bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Setidaknya ini bisa menstabilkan emosi anak. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik dalam dirimu sendiri? Inilah pertanyaan-pertanyaan untuk bisa diterapkan pada sisi menstabilkan identitas. Selanjutnya, yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah, yaitu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi kalau ada anak mengalami suatu masalah, pasti ada di antara 5 kebutuhan tadi yang tidak terpenuhi. Yang kedua, guru akan menggeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Berikutnya, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Pernyataan atau pertanyaan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan siswa yang bermasalah tersebut. Kalimat-kalimat yang bisa kalimat yang mungkin terdengar asing buat guru, ya, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Yang pertama, ini contohnya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya. Jadi mungkin terdengar asing bagi kita, kok kayaknya anak salah kok diajari hukum, tidak ada diberikan. Nah, ini jadi padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu
pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik dari dalam diri. Ya. Saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakannya yang sama. Jadi setelah anak ini stabil, kemudian bisa nantinya ditanyakan dikaitkan keyakinan atau tindakannya bagaimana sesuai dengan selanjutnya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau disetujui. Yang kedua, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Yang ketiga, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Selanjutnya Bapak Ibu, berikut ini salah satu contoh ya di mana video ini saya buat untuk bagaimana penerapan posisi kontrol manager. Monggo disaksikan dulu. Contoh ya penerapan posisi kontrol untuk posisi sebagai manajer.
menanyakan perihal segitiga restitusi. Apakah setiap permasalahan harus diselesaikan dengan menjalankan segitiga restitusi? Terima kasih Bu Sofi. Bapak Ibu, untuk setiap permasalahan itu tidak harus menggunakan segitiga restitusi. Jadi kita lihat permasalahannya dulu. Permasalahan jika ringan jadi tidak perlu, tetapi jika permasalahannya ini berat kita gunakan segitiga restitusi. Jadi kalau permasalahan ringan bisa dengan menanyakan apa keyakinan yang sudah disepakati. Mungkin ada pertanyaan lain? Ya, dari pondok sana dulu ya Pak Putra, silakan. Dalam pengajian materi Ya. dijelaskan tentang hukuman dan konsekuensi. Saya masih kurang paham. Mohon diberi gambaran lagi dengan contoh-contohnya tentang hukuman dan konsekuensi. Ya, terima kasih Pak Putra. Bapak Ibu, antara hukuman dengan konsekuensi itu berbeda. Tadi di awal sudah saya jelaskan tentang bagaimana kalau hukuman itu secara tiba-tiba tidak direncanakan, tetapi kalau konsekuensi ini sudah ada pembicaraan sebelumnya. Sebagai contoh, anak datang terlambat. Anak datang terlambat ini kalau seorang guru langsung menghukum ini apa? Ayo, karena kamu datang terlambat, kamu harus lari keliling lapangan 1 kali. Nah, itu termasuk hukuman. Itu. Contohnya lagi, bagaimana kalau sebagai konsekuensi? Kalau konsekuensi begini Bapak Ibu, anak yang terlambat, misalnya terlambat 10 menit datang ke sekolah, maka konsekuensinya ketika anak-anak teman yang lain itu istirahat, si anak tidak istirahat dulu selama 10 menit untuk mengerjakan sepertigalan ketika dia datang terlambat tadi. Itu. Kemudian contoh yang lain, misalnya ada anak terlambat, kemudian kita suruh lari, sama dengan yang pertama, tapi ini bisa berupa konsekuensi jika saat itu anak sedang olahraga, misalnya pelajaran olahraga, terus si anak datang terlambat, kita suruh lari lapangan 2 kali, itu bukan hukuman, itu adalah konsekuensi karena teman-temannya sebelumnya juga sudah melakukan lari 2 kali keliling lapangan itu. Contoh yang lain mungkin yaitu ketika anak mencoret-coret ini meja. Konsekuensi itu berarti anak itu harus membersihkannya karena jaga-jaga harus menghapusnya. Itu konsekuensi. Tapi kalau kita menghukum mungkin anak ini suruh berdiri atau mungkin menyuruh yang tidak ada hubungannya dengan apa yang dia lakukan tadi. Jadi misalnya anak melupakan air, konsekuensinya harusnya kan suruh membersihkan pakai lap, bukan anak ini suruh membersihkan kamar mandi atau mungkin yang lain suruh menulis 100 kali. Nah itu adalah hukuman. Jadi ada bisa dimasukkan konsekuensi. Bagaimana Pak Sutra? Terima kasih. Ya, tadi ada lagi siapa? Monggo Bu ya. Yang saya tanya memang berkaitan dengan pertanyaan dari Bu Sofi. Maka segitiga restitusi, yang saya tanyakan apa yang diharapkan dari penerapan segitiga restitusi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Dari penerapan segitiga restitusi ini diharapkan murid itu menjadi lebih mandiri, ya, dengan segitiga restitusi ini menjadi lebih kuat secara pribadi. Jadi dia lebih bisa bagaimana mengatasi suatu masalah. Anak
ini melakukannya sendiri. Kemudian membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Murid semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Itu. Jadi dengan sedikit diskusi itu yang diharapkan. Terima kasih Bu Tia. Ada lagi Pak? Ya. Sebagai pendidik sih kira-kira posisi kontrol mata kayak hasilnya. Ya. Ya. Tadi di posisi kontrol itu ada 5. Ya. Yang paling ideal untuk seorang pendidik adalah posisi kontrol yang kelima, yaitu sebagai manajer. Gitu. Jadi kita upayakan kalau mungkin saya dan Bapak Ibu guru melakukan yang pertama dan kedua, mengukur dan membuat anak rasa bersalah, kita udah menjadi tingkat ketiga keempat, ya, sebagai teman, sebagai monitor, dan diupayakan lagi untuk sebagai manajer. Manajer inilah yang paling ideal, posisi ideal dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Begitu Pak Fauzi. Bagaimana Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Sampai kita ya. Terima kasih Bapak Ibu untuk waktu dan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Sekolah SDN Sidoarjo, Kecamatan Sidoarjo. Saya ingin memberikan penilaian kepada guru penggerak di SDN Sidoarjo, Kecamatan Sidoarjo, yaitu yang bernama Ibu Kumaida SPD, yang selama ini sudah mengajar di kelas 6 dan mengikuti guru penggerak di angkatan sekarang ini. Dalam mengikuti guru penggerak ini, selama ini sudah memberikan motivasi kepada semua atau menularkan ilmu-ilmu yang dikembangkan oleh guru penggerak terhadap sekolahan, terutama dalam program budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah itu adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Budaya positif ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, ini sudah dilaksanakan di mana pada tiap-tiap pagi ini budaya positif ini sudah diterapkan, termasuk anak-anak tiap pagi itu bersalaman dengan guru-guru yang berada di depan pintu gerbang. Kemudian juga kalau ada tamu-tamu yang ke sekolah, ini kalau bertatap muka dengan tamu itu anak-anak selalu memberikan salam kepada tamu-tamu tersebut, sehingga budaya positif ini bisa diterapkan di sekolah dan sudah dipraktekkan di sekolah. Anak-anak ini sebagian sudah banyak mengenal budaya positif ini, walaupun hanya sedikit dari mereka ini yang kurang memahami. Memang namanya anak ini kadang-kadang ada yang sudah paham dan ada yang belum paham. Dan dari sini ini adalah merupakan pekerjaan dari guru penggerak tersebut agar nanti semuanya anak-anak di SDN Sidoarjo ini bisa menjadi
anak-anak yang ramah anak, kemudian bertanggung jawab dan tahu tata krama. Itu mudah-mudahan dari yang diberikan oleh guru penggerak ini nanti terhadap sekolah ini di samping dari anak-anak sendiri, kemudian teman sejawat, ini juga bisa mempraktekkan untuk budaya positif ini, sehingga nantinya itu bisa teman-teman sejawat ini bisa mengikuti jejak dari guru penggerak ini. Sekian untuk pendapat saya, dan semoga buku Maida bisa berhasil dan bisa membuat sekolah ini maju dan menghasilkan yang memuaskan untuk diri sendiri maupun sekolah. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Nursiati, teman sejawat dari Ibu Maida yang mengajar di SDN Sidoarjo Sidoarjo. Saya akan menyampaikan testimoni tentang pembelajaran beliau. Ibu Maida memegang siswa kelas 6 yang memiliki kemampuan melaksanakan pembelajaran yang sangat kreatif dan inovatif, melaksanakan pembelajaran yang berbasis kegiatan alam bersama dengan anak-anak, menerapkan pembelajaran yang menyenangkan, menggunakan kesepakatan sebelum pembelajaran dengan para siswa, sehingga anak-anak selalu bereksplorasi, dia selalu semangat di dalam pelaksanaan pembelajaran tersebut. Ibu Maida adalah guru yang kami jadikan sebagai panutan untuk pengembangan pembelajaran di kelas-kelas yang lain. Pesan kami kepada beliau, tetap semangat, tetap menjadi suri tauladan yang luar biasa bagi kami, dan selamat bertugas menjadi guru penggerak yang hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Citra, rekan dari Buku Maida. Saya akan mengulas paparan hasil dari Imbas Budaya Positif. Kita sebagai pendidik harus menimbulkan motivasi intrinsik pada anak. Lalu kita hilangkan budaya kekerasan dalam mengajar. Serta dalam 5 posisi kontrol yang terbaik adalah dampak posisi manajer, karena mampu membentuk siswa kreatif dan percaya diri. Sebagai guru, kita tidak boleh mengkritik karena setiap siswa itu mempunyai salah. Jadi kita harus mempunyai kesepakatan sebelum belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rama Afisa, siswa kelas 6C di SDN Sidoarjo. Buku Maida adalah wali kelas di kelas 6C. Pembelajaran di kelas sekarang lebih menyenangkan karena sebelum memulai pembelajaran kami membuat kesepakatan terlebih dahulu. Pembelajaran sekarang menggunakan media yang bervariasi. Kami bekerja sama dengan kelompok, saling berdiskusi dan mengemukakan pendapat. Di akhir pembelajaran, Buku Maida menyampaikan pesan-pesan baik kepada kami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya